Halo Tribuners, balik lagi nih bareng Kiki di Tribun Lampung Wiki. Sekarang kita masih bersama dengan psikolog kebanggaan kita nih, ada Kak Sindani Kusuma. Dan sekarang kita juga lagi ada di Anissa Rumah Psikologi, tempat praktiknya Kak Cindy. Nah, pasti penasaran kan gimana sih, ada apa aja sih yang ada di dalam sini? Makanya kita langsung tanya-tanya aja yuk sama Kak Cindy ya. Oke. Halo Kak Sin. Halo Kak Kiki. Kita ngobrol lagi ya, ini nggak apa-apa? Boleh banget. Oke, Kak Sin, kan kita hari ini bakalan ngebahas tentang Anissa Rumah Psikologi. Mungkin bisa dijelasin dulu nih kepada Tribuners sekalian, itu tuh tempatnya seperti apa sih? Oke. Halo teman-teman Tribuners. Anissa Rumah Psikologi ini merupakan sebuah praktek psikologis yang di dalamnya itu terdiri dari 2 psikolog klinis, yaitu ada saya Cindani Triyokusuma dan juga ada Mbak Anissa Rahmanita. Nah, di sini kami menangani berbagai kegiatan yang kaitannya tentang psikologis. Ada konseling dan terapi, ada pelatihan dan juga seminar, ada rekrutmen dan juga misalnya tes untuk minat bakat dan jurusan. Jadi memang ada berbagai macam aktivitas yang bisa kita lakukan di Anissa Rumah Psikologi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Tribuners gitu. Jadi banyak juga ya di sini Kak ya untuk pelayanannya. Ini udah dari kapan Kak didirikannya? Jadi 2016 Kak Anissa sendiri sudah membuat praktek ini di Bandar Lampung. Kemudian 2018 awal saya join di sini dan kami menjadi tim psikolog. Kemudian ada beberapa teman mahasiswa yang magang di Anissa Rumah Psikologi. Oke. Nah, ini menarik juga nih Kak. Kan dari kalau misalkan untuk di Bandar Lampung ini sendiri kan memang sudah ada beberapa gitu ya tempat-tempat psikologi. Nah, kalau misalkan untuk ciri khasnya gitu atau perbedaannya Anissa Rumah Psikologi dengan yang lain ada nggak sih Kak? Oke, kalau menurut saya pribadi di Anissa Rumah Psikologi ini adalah psikolog-psikolog muda yang sangat concern dengan perkembangan pribadi atau individu. Jadi kita nggak cuma fokus sama yang sakit-sakit aja, tapi kita juga fokus sama yang namanya pengembangan diri, upaya-upaya orang yang sudah baik-baik saja supaya lebih optimal lagi. Nah, saya rasa itu salah satu ciri khas kita dan kita memang untuk klinis bisa dari anak-anak hingga lansia. Oke. Dari usia berapa itu Kak? Anak-anak kita mulai dari usia 5-6 tahun itu bisa sampai nanti untuk usia lansia, lanjut usia biasanya yang datang ke sini ada yang 50, ada yang hampir 60 itu juga ada. Biasanya kalau misalkan untuk yang datang ke Anissa Rumah Psikologi ini biasanya terkait keluhan apa Kak? Keluhannya beragam, diawali biasanya dengan keluhan-keluhan emosi yang itu mereka sadari berbeda dengan keluhan fisik. Biasanya awalnya tuh keluhan fisik, pusing, sakit punggung, terus juga nggak bisa tidur. Nah, ternyata itu diabaikan, kemudian muncul tuh yang namanya emosi meledak-ledak, marahnya nggak bisa dikendalikan, sedihnya berkepanjangan. Sehingga mereka langsung ngerasa, oh ini ya ternyata saya butuh psikolog. Sehingga pada saat datang keluhan-keluhan yang muncul yang biasanya tentang sulitnya mengendalikan emosi dan juga tidak bisa menentukan penyelesaian masalah yang pas dengan masalah yang mereka temui. Nah, dari rentang usia itu Kak, itu yang paling banyak atau mayoritas usianya gitu yang datang ke sini itu rata-rata usia berapa? Yang paling mayoritas itu banyaknya kalau saya rata-ratain dari kita 2018 aktif ya, itu dari usia remaja sampai dewasa akhir. Gitu. Jadi kalau secara perkembangan psikologis juga ada yang dari bayi, anak, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, lansia. Nah, kita biasanya banyaknya datang itu mungkin karena kita aktif di sosial media Instagram dan banyak klien datang itu karena melihat aktivitas kita, konten-konten yang kita tampilkan di Instagram sehingga biasanya itu memunculkan tindak lanjut dari teman-teman di Instagram untuk bisa datang ke sini. Jadi lebih tahu ya dari media sosial itu. Betul. Atau mungkin ada kaitannya juga nih Kak sama quarter life crisis gitu yang biasanya dialami sama orang-orang gitu yang di dewasa awal. Betul, quarter life crisis itu merupakan salah satu fase yang biasanya dan
pasti akan dialami oleh usia-usia 18, 20 sampai 20-an akhir. Sehingga itu memunculkan banyak sekali dilema dalam kehidupan mereka untuk menentukan jalan hidup, untuk menentukan jurusan, jodoh, pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa banyak yang perlu didiskusikan. Itu juga kemungkinan besar memang dari permasalahan area itu. Nah mungkin Tribuners sekalian juga yang masih belum pernah ke psikolog nih Kak, mungkin bertanya-tanya juga, kalau misalkan ke psikolog tuh hal apa aja sih yang dilakukan gitu, teknik-tekniknya? Oke, yang pertama adalah memang harus berkomunikasi dulu dengan kita agar kita memahami. Kita mengklasifikasikan biasanya usia dan keluhan. Jadi kita akan menentukan pendekatan apa yang pas sesuai dengan usia dan keluhan yang mereka alami. Jadi aktivitas apa aja ya ketika konseling itu berlangsung, teman-teman nggak perlu khawatir. Kita sudah punya prosedurnya, kita sudah punya rangkaian. Kalau acara itu ada rundown-nya, kita sudah punya rangkaian acaranya, sehingga teman-teman datang aja. Jadi kita janjian dulu, biasanya via WhatsApp janjian atau via DM Instagram. Kita janjian, nanti ketika datang teman-teman duduk aja, kita yang bertanya atau teman-teman langsung aja luapin. Nah itu tidak ada syarat dan ketentuan lain yang mungkin memberatkan teman-teman, karena semua yang akan disampaikan itu juga dirahasiakan, sehingga tidak perlu merasa khawatir begitu. Hasilnya aman ya? Insya Allah aman. Nah mungkin yang menarik juga nih yang menjadi pertanyaan juga dari sekian banyaknya orang nih, kalau misalkan ke psikolog gitu atau konsultasi gitu, itu kira-kira terjangkau nggak sih? Oke. Untuk biaya berarti ya. Nah ini juga salah satu hal yang perlu kita ungkapkan dulu atau perlu keterbukaan dulu dengan calon klien kita, karena ini merupakan salah satu kode etiknya gitu. Jadi si seorang klien itu harus tahu berapa lama dia akan berkonsultasi, biayanya berapa, apa saja yang dilakukan oleh psikolog. Itu merupakan rangkaian yang harus dipahami oleh seorang calon klien. Nah terjangkau atau tidak itu untuk area Bandar Lampung sendiri, kita di sini menarik apa ya, atau fee-nya biayanya adalah 200.000 sampai 250.000 begitu. Untuk satu kali sesi gitu ya Kak? Iya benar. Tapi ini akan berbeda dengan treatment yang lainnya. Contohnya seperti psikotes, seminar atau pelatihan, rekrutmen itu juga disesuaikan biayanya. Dari satu sesi itu Kak, itu dapat fasilitas apa? Fasilitasnya tentu saja kalau misalnya teman-teman datang konseling ke kita adalah psikolog-psikolog yang sudah memang berpengalaman. Jadi divalidasi oleh psikolog yang sudah punya pengalaman di area klinis dan juga permasalahan psikologis. Kemudian terapinya akan disesuaikan dengan masing-masing individu itu sendiri. Jadi meskipun misalnya 2 orang dengan tema kasus yang sama yaitu bullying, treatment yang diberikan akan berbeda dan khas pada masing-masing orang tersebut, sehingga yang didapatkan oleh teman-teman bisa jadi sampai nanti di tahap diagnosa dan hasil pemeriksaan psikologisnya. Oke. Nah terus Kak, kan kalau misalkan untuk pemilihan psikolog gitu ya, itu biasanya kan cocok-cocokan tuh. Betul. Kalau misalnya di Anissa Rumah Psikologi nih, misalkan kita udah konseling nih, terus kayak misalnya Tribuners sekalian rasa aduh kayaknya kurang cocok deh gitu sama yang psikolog ini. Itu kira-kira kita diperbolehkan nggak sih untuk konsultasi sama psikolog yang satunya gitu atau sama psikolog yang lain mungkin? Sangat terbuka. Kita memang sangat terbuka untuk teman-teman klien memilih siapa yang dia inginkan. Terutama di Anissa Rumah Psikologi kita ada 2 psikolog. Biasanya untuk kasus-kasus tertentu mereka sudah langsung memilih gitu. Misalnya dengan saya kasus-kasus misalnya ibu rumah tangga begitu. Oh saya mau aja yang udah menikah ya misalnya. Atau saya maunya yang udah punya anak ya. Atau ada juga yang ini psikolognya laki-laki atau perempuan ya. Nah itu juga ada. Bisa nggak saya psikolognya perempuan aja? Nah berarti kita tinggal refer sesuai dengan kebutuhan klien begitu. Dan boleh kita sangat terbuka. Kalau misalnya dari sini ngerasa nggak pas atau nggak cocok dan ketemu dengan psikolog yang lainnya, bisa nanti kita akan tinggal komunikasikan aja. Atau maaf Kak, misalnya dari psikolog ternyata dia ngerasa oh saya butuh obat, dia datang ke psikiater, itu juga kita sangat terbuka. Ya? Nah mungkin Tribuners sekalian juga masih penasaran nih Kak, itu kalau misalkan kita mau konseling gitu ya ke Anissa Rumah Psikologi, kita bisa aksesnya di mana?
mengakses kontak kita. Nah, jadi biasanya teman-teman silahkan sosial media kita gitu ya di Instagram @anissa_rumah_psikologi. Begitu. Atau biasanya juga kadang-kadang follow Instagram saya atau follow Instagram Mbak Anissa, kita akan arahkan juga untuk ke kontak kami langsung aja yang di bio gitu. Oke. Kalau jam operasionalnya gitu Kak, di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Karena ada pandemi ini, kita mungkin lebih membatasi gitu ya, supaya tidak adanya arus perputaran aktivitas di rumah praktek kita ini, sehingga kita membatasi di hari Rabu dan Sabtu biasanya dari jam 9 sampai terakhir kita keterima jam 15 sore. Nah, tapi karena semakin kesini aktivitas dan kliennya juga semakin banyak, kita tidak untuk kemungkinan untuk menyesuaikan dengan jadwal dari masing-masing psikolognya gitu. Tapi kalau misalkan Kiki lihat-lihat nih Kak, dari Instagramnya Anissa Rumah Psikologi itu kan nggak cuman praktik di sini aja gitu ya, ada beberapa webinar atau talk show gitu, atau wawancara gitu dengan psikolog yang lainnya. Nah itu rutinkah dilakukan gitu atau gimana? Iya, kami memang rutin untuk mengisi acara-acara webinar dan juga seminar untuk beberapa event atau kerjasama perusahaan. Saya sendiri udah tergabung di Skala PKBI Lampung, Persatuan Keluarga Berencana Indonesia, dan menjadi psikolog untuk, kalau istilah mereka, anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas itu. Dan juga misalnya kita di Wardah juga sudah rutin menjalin kerjasama dengan kita untuk mengisi acara-acara Wardah Bright Days atau ke kampus, ke sekolah seperti itu, dan beberapa perusahaan lain. Di webinar itu emang gara-gara adanya pandemi ini atau seperti apa Kak? Webinar itu ya justru memang banyak karena adanya pandemi ini gitu. Awalnya untuk mempertahankan kesehatan psikologis, awalnya tema-temanya itu, kemudian beranjak ke sini sepertinya nyaman karena mudah dan tidak sulit akses untuk melakukan webinar, sehingga banyak untuk tema-tema lainnya yang dibahas pada saat webinar ini. Tema-tema tentang apa biasanya Kak? Tema-temanya biasanya tentang produktivitas, terus juga kesehatan psikologis, kesadaran kesehatan mental, terus juga kadang-kadang kalau ini tentang public speaking, mengenal di diri kita sendiri, terus juga ada nanti besok insya Allah kita akan mengisi untuk Ikatan Istri BRI gitu. Nah, di sana nanti kita akan bahas tentang etika, mempertahankan kecantikan dengan etika yang baik, seperti itu. Oh, banyak banget ya ternyata yang ada di dalamnya gitu. Nah, terus Kak Cin, ini ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada Tribuners sekalian nih dari Anissa Rumah Psikologi? Karena kan tanggal 10 besok bakalan ada Hari Kesehatan Mental Sedunia. Untuk teman-teman Tribuners, selamat merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia di tahun 2020 ini. Semoga kita adalah salah satu dari bagian yang sedang memperjuangkan kesehatan mental kita. Meskipun kita tahu itu tidak mudah, itu memerlukan perjuangan yang cukup besar, tapi dengan proses yang sedikit demi sedikit, semoga kita bisa sama-sama mendapatkan bantuan dan dukungan yang tepat dari orang-orang sekitar kita, sehingga tercapailah kesehatan psikologis yang lebih baik. Intinya juga jangan takut ya Kak ya untuk datang ke psikolog gitu. Iya benar, ke psikolog ini merupakan salah satu hal yang sudah semakin bergeser stigmanya. Bukan lagi orang gila, bukan lagi orang stres, bahkan ada untuk beberapa orang yang untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasinya, sehingga datang ke psikolog, saya adalah orang yang sehat dan ingin lebih sehat secara psikologis. Oke, siap. Nanti bakalan kita laksanakan sama-sama ya. Untuk tidak takut lagi datang ke psikolog. Betul. Oke, makasih banyak Kak Sin udah sharing lagi nih kepada Tribuners sekalian. Sama-sama. Jangan capek-capek ya untuk membagikan informasi-informasi bermanfaat nih kepada Tribuners. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Kak Kiki dan teman-teman Tribuners. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Oke, amin. Oke, Tribuners, itu tadi ya bincang-bincang seru kita bersama dengan Kak Cindari Kusuma dari Anissa Rumah Psikologi. Wah, keren banget. Makanya Tribuners sekalian jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe video-video yang ada di Tribun Lampung Wiki, karena kita punya banyak banget video menarik dan juga bermanfaat buat kalian semua. Saya Kiki Nabila undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.